Pernah nggak sih ngerasa cemas, gelisah di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan modern ini? Kayaknya kita terus-terusan dikejar sesuatu ya? Nah, kali ini kita bakal coba gali sebuah, ya sebut saja perangkat kuno yang mungkin banget jadi jawaban yang selama ini kita cari-cari. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan bahas sebuah perasaan yang kayaknya hampir semua dari kita kenal banget. Kecemasan. Coba deh bayangin, di tengah notifikasi HP yang nggak berhenti-berhenti, tuntutan kerjaan, tuntutan hidup yang kayaknya nggak ada habisnya, ketenangan tuh jadi barang langka banget kan? Nah, ini dia pertanyaannya. Pernah nggak sih merasa kewalahan, cemas, atau ngerasa kayak lagi ngejar sesuatu terus-terusan tapi nggak tahu ngejar apa? Istilahnya galau. Hidup rasanya nggak tenang, gampang panik karena ini itu. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget dari kita yang ngerasain hal yang sama. Pertanyaannya, solusinya apa dong? Biasanya kan, kita langsung cari solusinya di aplikasi-aplikasi baru atau kiat-kiat produktivitas di internet, buku motivasi modern, ya kan? Tapi, gimana kalau solusinya itu bukan dari sana? Gimana kalau jawaban yang paling efektif justru udah tersembunyi selama 2300 tahun? Dari seorang filsuf Yunani kuno yang jujur aja sering banget disalahpahami. Oke, ayo kita kenalan sama tokohnya, Epikuros. Mungkin namanya kedengeran familiar ya, dan biasanya langsung dihubung-hubungin sama kemewahan, pesta pora, pokoknya hidup enak-enak. Tapi, kita bakal lihat bareng-bareng kalau gagasan aslinya itu, wah, jauh banget bedanya. Bahkan mungkin bakal bikin kaget. Nah, ini dia miskonsepsi terbesarnya. Banyak banget yang salah kaprah, ngira epikureanisme itu ya soal ngejar kesenangan liar, hedonisme pokoknya, pesta, mewah-mewahan. Padahal kenyataannya beda 180 derajat. Buat Epikurus, kesenangan sejati, the ultimate pleasure, itu justru ketenangan jiwa. Sebuah keadaan yang damai, benar-benar bebas dari rasa takut dan cemas. Dan hidupnya dia sendiri itu jadi bukti paling nyata dari filosofinya loh. Coba bayangin, di akhir hayatnya, dia itu menderita penyakit batu ginjal yang katanya sakitnya luar biasa. Tapi, dia tetap dikenal sebagai orang yang ceria sampai akhir. Ini kan nunjukin kalau ketenangan yang dia ajarin itu benar-benar datang dari dalam, bukan dari kondisi luar yang serba nyaman. Di sekolahnya, yang dia kasih nama taman, hidupnya itu, ya ampun, sederhana banget. Makanan mereka sehari-hari itu cuma air sama sepotong roti. Kalau lagi pesta, baru deh ditambahin sedikit keju. Beda banget ya sama zaman sekarang, di mana kita tiap hari dibombardir iklan buat beli ini, itu, buat punya lebih banyak. Ini tuh kayak pengingat yang nonjok banget kalau sumber kebahagiaan sejati itu mungkin ya di persahabatan dan kesederhanaan, bukan di tumpukan materi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung filosofinya Epikuros. Menurut dia, buat mencapai kebahagiaan yang awet, yang tahan lama, kita itu perlu bangun fondasi di atas dua pilar utama. Apa aja itu? Ayo kita bedah satu-satu. Pilar yang pertama namanya aponia. Simpelnya ini artinya bebas dari rasa sakit fisik. Coba deh pikirin, logis banget kan? Waktu kita lagi sakit gigi aja misalnya, boro-boro mikirin kebahagiaan, mau tenang aja susah banget kan? Nah, makanya menurut Epikuros, kesehatan tubuh itu fondasi paling pertama dan paling dasar. Nah, kalau tubuh kita udah bebas dari rasa sakit, baru deh kita bisa kejar tujuan utamanya, ataraksia. Ini dia nih harta karunnya. Ataraksia itu kondisi batin yang benar-benar tenang, kayak permukaan danau di pagi hari yang nggak ada riak sama sekali. Mulus, damai. Inilah tujuan akhir yang sebenarnya kita cari-cari dalam hidup. Jadi ini poin kuncinya. Ini bukan soal milih salah satu, tapi ini sebuah proses. Ada dua langkah yang logis. Langkah pertama, capai apahonia. Beresin dulu urusan tubuh, penuhi kebutuhan dasar. Ibarat kita mau bangun rumah, ya pastiin dulu fondasinya kokoh kan? Nah, fondasinya itu apahonia. Baru deh setelah itu, kita bisa fokus bangun interiornya, bikin dalamnya jadi damai dan tentram. Itulah ataraksia. Oke, kita udah tahu nih tujuannya, ketenangan. Tapi pertanyaannya, gimana cara praktisnya? Gimana caranya kita bisa mencapai itu di tengah dunia yang, ya ampun, penuh distraksi kayak sekarang? Nah, enaknya, Epikuros itu nggak cuma ngasih teori. Dia juga ngasih semacam toolkit atau perangkat praktis yang bisa kita pakai sehari-hari.
Dan ini dia mungkin alat terkuat dari Epicurus, belajar menguasai keinginan kita. Dia bagi keinginan jadi 3 jenis. Pertama, yang alami dan perlu. Makanan, air, tempat tinggal, ini ya wajib dipenuhi. Kedua, yang alami tapi nggak perlu. Contohnya, makanan enak atau pengen punya gadget keluaran terbaru. Kata Epicurus, boleh aja dinikmati. Tapi, catat ya, cuma kalau itu nggak bikin kita stres atau sengsara di kemudian hari. Jangan sampai mutang misalnya. Nah, yang ketiga, yang tidak alami. Ini nih yang bahaya. Keinginan buat jadi terkenal, berkuasa, atau kaya raya banget. Ini harus dihindari, karena inilah sumber kecemasan yang nggak ada habisnya. Kutipan ini, wah benar-benar merangkum semuanya. Kalau kamu mau bikin orang bahagia, jangan tambahin hartanya, tapi kurangin keinginannya. Dalam banget kan? Jadi, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari dapat lebih banyak barang, tapi justru dari menginginkan lebih sedikit. Saat kita bisa ngendalikan keinginan, kita itu bukan lagi membatasi diri, tapi justru lagi membebaskan diri kita. Kita yang pegang kendali atas ketenangan kita sendiri. Oke, selain soal keinginan, ada lagi satu sumber kecemasan terbesar yang dihajar langsung sama Epicurus. Sesuatu yang menghantui hampir semua manusia, rasa takut akan kematian. Dan argumen dia soal ini, jujur, sangat logis. Dan buat sebagian orang bisa sangat-sangat menenangkan. Coba deh kita resapi pelan-pelan logika sederhana tapi jenius ini. Waktu kita ada, kematian nggak ada. Waktu kematian ada, kita yang udah nggak ada. Maksudnya apa? Ya kita nggak perlu takut sama kematian, karena kita dan kematian itu nggak akan pernah ketemu. Selama kita hidup, ya kematian belum datang. Nanti pas kematian datang, kitanya udah nggak ada buat ngerasain apa-apa lagi. Kelihatannya emang simpel, tapi kalau benar-benar kita renungin, ini bisa jadi alat yang super ampuh buat ngebebasin pikiran kita dari salah satu ketakutan paling dasar. Selain itu semua, ada 2 perisai lagi nih yang penting banget. Pertama, persahabatan sejati. Ini relevan banget di zaman sekarang, di mana banyak orang ngerasa kesepian padahal teman di media sosialnya ribuan. Punya keyakinan kalau ada beberapa orang yang benar-benar bakal ada buat kita, itu sumber ketenangan yang luar biasa. Kedua, hidup sederhana. Atau istilahnya qanaah, kemampuan buat merasa cukup. Ini yang lindungin kita dari siklus capek ngejar-ngejar lebih banyak hal tanpa henti. Nah, setelah kita bongkar semua alat di dalam toolkitnya Epicurus ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Gimana caranya kita bisa mulai pakai ini semua di kehidupan kita yang sibuk? Mulai dari hari ini? Penting buat kita ingat, tujuan akhirnya itu bukan kesenangan sesaat, yang datang terus, hilang lagi kayak kembang api. Bukan itu, tapi yang dikejar adalah ataraksia, kedamaian batin yang stabil, yang langgeng. Dan jangan lupa, fondasi dari kedamaian batin itu adalah tubuh yang sehat dan bebas dari rasa sakit, yaitu aponia. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama tanya ke diri sendiri satu pertanyaan simpel tapi kuat ini. Dari semua hal yang kita kejar mati-matian, ada nggak ya satu aja keinginan tidak perlu yang bisa kita lepasin mulai hari ini? Mungkin aja jalan menuju ketenangan yang selama ini kita cari itu bukan tentang nambahin sesuatu yang baru ke hidup kita, tapi justru tentang punya keberanian buat ngelepasin sesuatu. Makasih banyak udah nyimak.